Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak Pramuka Penegak, Pangkalan Man 2 Banjarmasin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bisa melaksanakan latihan walaupun masih secara online. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi sejarah kepramukaan Indonesia. Harap disimak dan dicatat pada bukunya masing-masing. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya kepanduan milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinder Organisatie atau NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indisch Padvindersvereniging NIVV pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Japanese Pathfinders Organisatie atau GPO. Lahirnya GPO memicu gerakan nasional lainnya dengan membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hizbul Wathan pada tahun 1918. HW ini masih bertahan sampai sekarang. Organisasi kepanduan milik Muhammadiyah. Pada tahun 1926, lahirnya INPO sebagai peleburan dua organisasi kepanduan. Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda, menguatkan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei 1928 muncul PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, Natipij, PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional yang bernama Pandu Rakyat Indonesia yang dibentuk pada tanggal 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pada 19 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan pramuka di Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, diaktivitasi pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Frijono, Dr. Ahmad Aziz Saleh, dan serta Ahmadi. Peristiwa ini biasa dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka, yaitu 9 Maret 1961. Hasil kerja panitia tersebut dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Pada 20 Mei 1961,
Peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada 30 Juli 1961, bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz Saleh, ditandai dengan penyerahan panji-panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang biasa kita peringati setiap 14 Agustus. Pramuka atau Praja Muda Karena merupakan organisasi yang berkembang secara internasional. Meski demikian, hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Badan Pawal, melainkan dilihat dari manfaat pramuka itu sendiri, sehingga masyarakat di dunia menerima organisasi pramuka. Gerakan Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan. Kepramukaan adalah proses pendidikan dalam gerakan pramuka, mencakup dalam seluruh kegiatan pramuka. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan kelompok anggota lainnya disebut pembina, andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik menjadi anggota dengan mengucapkan janji. Janji pramuka terlebih dahulu, janji pramuka untuk golongan siaga, Dwi Satya, dan untuk yang lainnya Tri Satya. Dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa kepramukaan adalah sistem pendidikan. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang melaksanakan sistem kepramukaan, dan pramuka adalah anggota dari Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan yang merupakan bagian pendidikan nasional dengan tujuan membina kaum muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisik. Gerakan Pramuka terwujud dalam membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda, meningkatkan keterampilan kaum muda agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, serta pejuang yang tangguh, menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Lambang Gerakan Pramuka adalah bayangan tunas kelapa yang dibuat oleh Sunarjo Atmodipurwo. Makna lambang Gerakan Pramuka. Cikal atau buah kelapa yang baru tumbuh memiliki kiasan bahwa setiap pramuka adalah unsur terutama untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Pohon kelapa mengiaskan bahwa setiap anggota pramuka merupakan sosok yang kuat, sehat, ulet, dan berkemauan besar menghadapi rintangan yang menghadang. Pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, sehingga mengiaskan pramuka dapat beradaptasi dalam kondisi apapun. Seperti halnya pohon kelapa, dalam musim apa saja dapat tetap tumbuh. Diharapkan pramuka juga seperti itu. Pohon kelapa
tumbuh tinggi, melambangkan bahwa setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, seperti kokoh dan tingginya pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki akar yang kuat, mengiaskan bahwa pramuka memiliki tekad dan keyakinan yang dilandaskan pada yang baik, seperti tekad yang kuat seperti akar pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan pohon serbaguna yang berarti setiap anggota pramuka adalah sosok yang berguna dan bersedia untuk agama, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Macam-macam golongan dan tingkatan anggota pramuka. Ada dua, yaitu anggota dewasa dan anggota muda. Anggota dewasa ada 8 macam. 1. Pembina pramuka. Pembina pramuka biasanya ada di setiap pangkalan atau setiap sekolah. 2. Pembantu pembina pramuka. Pembantu pembina tugasnya untuk membantu membina di dalam pangkalan atau sekolah. Pelatih pembina pramuka adalah pelatih yang untuk melatih para pembina pramuka. Keempat, instruktur. Kelima, andalan. 6, staf kuartir. 7, pamong saka. 8, majelis pembimbing. Yang bagian kedua, anggota muda. Anggota muda terbagi menjadi 4 bagian, 4 macam. 1. Pramuka siaga. Siaga merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Istilah pramuka siaga sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia,
pada saat rakyat Indonesia bersiaga untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Lahirnya Budi Utomo menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan terbesarnya disebut perindukan siaga. Jadi, bagian terkecil siaga disebut dengan barung. Beberapa barung, minimal 4 barung, disebut dengan perindukan. Setiap sang barung paling banyak 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh ketua barung. Masing-masing ketua barung nanti akan dipilih menjadi pimpinan barung utama atau pimpinan perindukan yang disebut sulung. Dalam golongan siaga terdapat 3 tingkatan yang berbeda. Perbedaan itu berdasarkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat kecakapan umum atau biasa disebut SKU. Tingkat tersebut antara lain siaga mula, siaga bantu, siaga tata, dan siaga Garuda. Pramuka Penggalang. Penggalang merupakan tingkatan dalam pramuka setelah siaga yang anggotanya berusia antara 11 sampai 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yakni ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah berupa Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Satuan terkecil dalam penggalang disebut regu, dan kumpulan beberapa regu disebut pasukan. Pimpinan regu disebut pinru, pimpinan pasukan disebut pratama. Misal, dalam satu pangkalan atau gudeg memiliki 4 regu putra, 4 regu putri. 4 regu putra tadi misalkan namanya bekantan, harimau, macan, gajah, terhimpun dalam satu pasukan namanya misal pasukan Pangeran Antasari. Dan regu putri ada 4, misalnya melati, mawar, anggrek, asoka, terhimpun dalam pasukan bernama pasukan Putri Junjung Buih misalkan. Dan pasukan dipimpin oleh pratama. Nama-nama regu untuk putra diambil dari nama binatang dan regu putri diambil dari nama-nama bunga. Sedangkan nama pasukan diambil dari nama-nama pahlawan. Tingkatan dalam pramuka penggalang dibedakan menjadi 4, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang Garuda.
Penegak adalah anggota gerakan pramuka yang memiliki umur 16 sampai 20 tahun. Disebut pramuka penegak karena sesuai dengan kiasan pada masa penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Satuan terkecil dalam pramuka penegak disebut sangga, dan kumpulan dari beberapa sangga, minimal 4 sangga, disebut ambalan. Setiap sangga beranggotakan 7 sampai 10 orang pramuka penegak dan dipimpin oleh seorang pimpinan sangga atau biasa disebut pinsa yang dipilih oleh anggota sangga itu sendiri. Satuan terbesar dalam pramuka penegak adalah ambalan. Pimpinan ambalan disebut pradana. Ambalan terdiri dari minimal 4 sangga dan memiliki satuan terpisah, ambalan putra, ambalan putri. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, biasanya nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya. Ada 3 tingkatan dalam pramuka penegak, yaitu penegak bantara, penegak laksana, dan penegak garuda. Pramuka Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak yang anggotanya berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Golongan Pandega disebut juga dengan dewasa muda. Istilah Pandega mempunyai arti pemuka atau ahli. Hal ini mengandung filosofi berdasarkan perjuangan bangsa Indonesia, di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan dilanjutkan dengan masa memandegani pelaksanaan pembangunan Indonesia. Pramuka Pandega dihimpun dalam suatu satuan yang dinamakan racana. Satu racana idealnya beranggotakan 10 sampai 30 pramuka Pandega. Racana dibagi lagi satuan terkecilnya yang disebut reka. Jadi ada 2 reka minimal 3 reka. Ada 3 reka jadi disebut dengan racana. Racana biasanya ada di satuan universitas, kampus-kampus. Racana Pandega menggunakan nama dan lambang sesuai pilihan anggota racana tersebut. Biasanya menggunakan nama pahlawan, nama-nama tokoh, nama-nama jenis senjata, nama kerajaan, atau nama pewayangan atau cerita mitos lainnya sesuai keinginan anggota racananya. Sedangkan nama reka dapat dinamakan bebas sesuai keinginan anggota atau sesuai dengan minat bersama anggota. Misal reka kerja 1, reka pencoba pelaksana, reka kerja, reka bakti, dan lain-lain. Racana dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana yang dipilih dari musyawarah anggota racana. Sedangkan reka dipimpin oleh pimpinan reka.
disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa. Disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Sekian materi hari ini. Sebelum kita tutup latihannya, silakan jawab soal yang sudah disediakan pada link di bawah ini. Sekian dari kakak, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.